Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman semuanya, kita pada saat ini menuju ke petilasan Ki Ageng Mangir di Desa Mangir, Pajangan, Bantul. Seperti diketahui bahwa kisah keberadaan Ki Ageng Mangir berawal dari penyerbuhan pasukan Demak Bintoro ke Majapahit yang menyebabkan akhir dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Kota Praja Majapahit jatuh ke tangan pasukan Demak Bintoro. Pada saat itulah para keluarga, kerabat, dan pembesar Kerajaan Majapahit diam-diam menyelinap menyelamatkan diri masing-masing dengan berbagai arah tujuan. Salah satunya adalah Raden Lembu Amisani, yakni putra dari Prabu Brawijaya kelima, yang menyingkir ke arah barat bersama istri dan putranya yang bernama Raden Megatsari. Perjalanan ke barat melewati Ponorogo, terus ke barat sampai di hutan Wonoboyo, dan bekal yang dibawa pun sudah habis. Akhirnya Raden Lembu Amisani memutuskan menetap di Wonoboyo selama bertahun-tahun sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir. 3 tahun kemudian disusul oleh istri tercintanya, Raden Megatsari, yang waktu itu sudah dewasa, berganti nama menjadi Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo adalah daerah sekitar Wonogiri yang sekarang ini. Namun Ki Ageng Wonoboyo, walaupun sudah diangkat sebagai pimpinan daerah Wonoboyo, tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah barat sampai di Wonosari dan Parangtritis sambil mengasah ilmunya dengan lelaku di tempat-tempat yang sakral seperti Goa Langse dan sebagainya. Dalam perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akhirnya sampailah ke daerah Mangir yang makmur. Mangir pada waktu itu adalah daerah perdikan atau daerah merdeka yang bebas pajak pada masa Majapahit. Karena ketokohannya Ki Ageng Wonoboyo, maka kemudian diangkat sebagai penguasa Mangir dengan gelar Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Setelah Ki Ageng Mangir I wafat, kedudukannya digantikan oleh anak, cucu, dan cicitnya yang bergelar Ki Ageng Mangir II, Ki Ageng Mangir III, dan Ki Ageng Mangir IV.
pada saat Ki Ageng Mangir IV menjadi penguasa wilayah Mangir, Panembahan Senopati naik tahta menjadi Raja Mataram. Dan perselisihan pun dimulai ketika Panembahan Senopati meminta agar wilayah Mangir menjadi bagian dari wilayah Mataram. Tentu saja Ki Ageng Mangir IV menolak karena merasa bahwa daerah Mangir adalah daerah otonom perdikan sejak zaman Majapahit. Atas penolakan Ki Ageng Mangir, maka Panembahan Senopati pun murka, marah besar, dan berencana menggempur Mangir dengan pasukan Mataram. Namun atas saran Ki Juru Martani, rencana itu dibatalkan, mengingat akan jatuh korban jiwa yang banyak karena kesaktian Ki Ageng Mangir. Rencana selanjutnya adalah dengan jalan rantai emas, yaitu dengan mengutus putri Panembahan Senopati yang bernama Retno Pembayun yang menyamar sebagai penari tayub yang manggung di Mangir. Rencana tersebut berhasil. Ki Ageng Mangir tertarik dan jatuh cinta pada putri Pembayun atau Retno Pembayun dan mempersuntingkannya sebagai istri terkasih. Setelah putri Pembayun hamil, maka diajaklah Ki Ageng Mangir sowan sungkem ke mertua, yaitu Panembahan Senopati. Akhirnya putri atau Retno Pembayun mengaku bahwa dia adalah putri Panembahan Senopati. Karena cintanya begitu mendalam pada putri Pembayun, Ki Ageng Mangir menurut saja dan bersedia sungkem sowan. Tragedi berdarah itu pun terjadi ketika sungkeman Ki Ageng Mangir tewas dengan kepala pecah akibat benturan dengan benda keras, dan beliau dimakamkan secara terpisah. Sebagian anggota dimakamkan di dalam pesarian Keraton Mataram di Kota Gede dan sebagian di luar. Konon ada yang mengatakan sebagian anggota badan Ki Ageng Mangir dimakamkan di Sorolaten, Sidokarto, Godean, Yogyakarta. Inilah kisah yang selama ini terpendam dan merupakan sejarah kelam dari Kerajaan Mataram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.